Kalau tadi Pak Eri sudah katakan, nih ada uangnya, gitu kan? Ini kecurigaan. Bahkan ini dibahas sampai RDP kan Pak. Bener nggak sih mereka tuh Ya, nggak apa-apa. mau murni membela masuk timnas Indonesia, nggak ada duitnya, Nggak gitu kan? apa-apa. Pak Erik memang sudah kasih jawaban, gitu kan? Silakan dicek. Ya, yang penting mereka itu gini loh. Satu, mereka kenapa mau gabung? Saya sudah bilang bahwa mereka harus diyakinkan kita punya program yang serius. Oke. Karena itu kenapa waktu itu salah satu propaganda, nah, mungkin propaganda yang menarik mereka ketika Indonesia lawan Argentina. Siapa sih pemain di dunia nggak mau lawan Argentina gitu? Nah itu propaganda. Ya, karena itu ingatlah setelah SEA Games langsung kita bawa Argentina. Itu bagian dari propaganda. Supaya kita bisa ngasih lihat, oh kita ini sudah disorot pemberitanya di dunia. Dan itu ya tools alat mudah untuk campaign. Nah di situ setelah itu baru kita buka, ini lo programnya. Oke. Ini lo keseriusan kita, ya kan? Dan mereka ngerti ya bahwa wah ini menarik buat juga menaikkan status dan value-nya mereka. Jadi secara ekonomikalnya ada, tetapi bukan kita yang kontrol. Itu market. Ya kalau mereka tiba-tiba dapat sponsor dari A, B, C, ya itu market. Sama ketika sosial media dia, ini kembali ke sosial media. Ketika mereka hit dari nobody menjadi 4 juta, ya itu resikonya mereka juga gitu. Nah ini yang kita melihat sebuah kesinambungan yang memang kita buka untuk bagaimana akses ini kita buka secara baik. Tapi ya kembali profesional dan transparan. Gitu. Soal propaganda, soal campaign, kita jadi tahu bahwa ternyata saat kemarin mendatangkan Argentina, termasuk salah satu hal itu untuk membuka mata para pemain. Iya kalau nggak katanya, ya kan? Kita mau Piala Dunia, mau ke Olimpiade. Mana? Oke. Ya dengan kita bawa Argentina, ya itu, wah serius ya gitu. Sekarang di titik ini, begitu sudah banyak pemain diaspora bergabung, masih ada rencana lagi Pak? Harus. Untuk propaganda lagi? Enggak, bukan. Sekarang udah bukan propaganda. Sudah bukan kita harus menjadi bagian menaikkan daripada ranking kita. Gitu. Tetapi ya kita harus berani melawan tim yang lebih besar. Kemarin timnas putri kita lawan Belanda kalah 15-0, so what? Tapi kan apa yang mereka alami selama training di Jepang sebulan, lalu juga main dengan Belanda, saya rasa pemain putri kita akan lebih baik. Ya mudah-mudahan kita lihat nanti di AFC Laos ini. Karena rata-rata ini sangat muda. Ya 17, 20, ya 19, ya jadi rata-rata sangat muda. Masih panjang berjalan mereka. Ya jadi ya kita harus kalau bisa ya 5-6 tahun lagi timnas putri kita juga dalam posisi yang kompetitif. Ya kemarin seperti futsal setelah 14 tahun juara. Akhirnya. Iya kan, karena apa? Simple, program. Waktu itu saya bilang sama pimpinan futsal Michael Rath, sekjennya dan seluruh in futsal, ya ini ada kejuaraan AFF, coba kita bikin training camp 2-3 bulan. Kalian mulai tanding, nggak bisa datang. Ternyata ya rezeki anak soleh buat semua pengurusnya, termasuk kami di PSSI, setelah 14 tahun juara juga ya rezeki anak soleh. Nah kita bangun lagi sekarang bola pantai. Ya kan, karena ya kita negara kepulauan, ya kita coba bangun bola pantai gitu. Jadi ini program PSSI gede loh, bukannya hanya kayaknya yang sepak bola semata, tapi ini ada yang lain-lainnya ya memang tadi kembali tanpa dukungan pemerintah, tanpa dukungan private sector, tanpa dukungan kita semua berat. Pak Erik katakan tadi, saya tidak suka memisahkan antara pemain diaspora dengan pemain lokal, semuanya menyatu kok, semuanya para pemain timnas. Tapi sebenarnya realitanya di mata para semuanya supporter ataupun juga masyarakat Indonesia masih ada yang membedakan hal itu Pak. Sehingga kemudian tapi mayoritas enggak. Ketika kemarin, tapi masih ada Pak yang bersuara setidaknya. Yakin Pak sedikit. Karena gini Pak, ketika kemarin melihat Ramadan Sananta mampu mencetak 2 gol, mereka mengatakan bahwa tuh kan yang cetak gol adalah pemain lokal, jadi dikasih dong kesempatan pemain lokal untuk lebih banyak lagi masuk timnas. Kita kasih contoh di liga. Terlepas kita menambah pemain asing di liga, karena memang kalau kita lihat kenapa kita ranking 6, karena di AFC itu ada hitungan poin, bagaimana klub-klub kita bisa perform.
Nah, aturan itu kenapa sekarang 8 pemain asing, 6 di lapangan, 2 bench. Ya. Ya, tetapi ingat, kita ada proteksi loh. Semua pemain tim nasional yang di liga harus dimainkan. Tidak aja saya rasa liga di dunia atau federasi yang punya intervensi kuat seperti PSSI dengan liganya hari ini.